Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'du. Segala puji kita panjatkan ke atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ialah Tuhan yang Maha Esa. Ialah Tuhan yang telah memberi kita berbagai nikmatnya, yaitu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan terlebih-lebih lagi nikmat iman dan takwa. Ialah Tuhan yang menciptakan langit tanpa tiang, bintang tanpa gantungan, dan matahari tanpa lampu. Tak lupa juga kita mengirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Ialah Nabi yang telah membawa kita dari zaman kegelapan, zaman jahiliyah, menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan seperti saat ini. Ialah Nabi yang rela melewati berbagai badai, berbagai peperangan dan pertumpahan darah hanya demi menyebarkan Islam ke penjuru dunia ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita telah melangkahi malam gerbang ke-11. Secara psikologis ini adalah masa yang rawan. Jika Ramadan kita ibaratkan sebagai sebuah perjalanan mendaki gunung, maka saat ini kita sedang berada di jalan yang mulai terjal. Napas mulai terasa berat, godaan untuk beristirahat sangatlah besar. Lihatlah fenomena yang ada di sekitar kita. Saf masjid yang mulai maju ke depan bukan karena jamaahnya yang makin banyak, tapi karena safnya yang mulai berkurang. Euforia malam pertama telah mendingin. Inilah saat yang tepat bagi kita untuk membicarakan tentang menjaga bara api ibadah. Hadirin yang berbahagia, seperti yang kita ketahui, bulan Ramadan adalah bulan yang paling spesial di antara ke-12 bulan lainnya. Mengapa? Karena di bulan Ramadan ada yang namanya puasa. Kita menahan lapar dari subuh sampai maghrib. Sesuai dengan hadis yang Rasulullah SAW katakan, qala Rasulullah SAW, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min zambi. Yang artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Di bulan Ramadan juga ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu malam turunnya Al-Qur'an. Seperti yang dikatakan dalam Al-Quran bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Seperti yang dikatakan di surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apakah itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah yang menyebutkan bahwa bulan Ramadan bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Di bulan Ramadan itu kita harus memiliki iman. Iman itu seperti api. Di awal Ramadan api itu berkobar sangatlah besar. Tapi api yang besar tanpa dijaga lama-kelamaan akan padam dan menjadi abu. Mengapa kita harus menjaga bara api ibadah kita agar tetap menyala? Ibadah adalah maraton, bukan sprint. Allah tidak hanya menilai bagaimana kita memulai, tapi juga bagaimana kita mengakhiri. Pemenang Ramadan bukanlah ia yang paling kencang di malam pertama lalu hilang begitu saja di malam ke-11. Pemenang Ramadan adalah dia yang istiqomah menjaga baranya tetap menyala hingga malam terakhir.
Masuk ke fase maghfirah, ampunan. Kita telah memasuki 10 hari kedua yang oleh para ulama menyebutnya sebagai fase maghfirah atau ampunan. Coba bayangkan, jika bara api ibadah kita padam sekarang juga, kita akan kehilangan kesempatan paling berharga, kesempatan emas, yaitu di mana pintu ampunan Allah sedang dibuka selebar-lebarnya, tapi kita malah menyia-nyiakannya. Bagaimana cara menjaga bara api ibadah itu agar tetap menyala? Tambahkan kayu bakar, ilmu. Hadiri majelis ilmu atau kajian singkat. Contohnya kita ambil dekat saja seperti pesantren kita ini. Di sini ada yang namanya kuliah subuh dan kajian iftar. Itu dapat menambah wawasan kita dan ilmu kita juga. Ilmu adalah bahan bakar yang akan menyadarkan kita mengapa kita harus terus sujud. Minimalisir siraman air, kelalaian. Hindari hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal omong kosong seperti terlalu banyak scrolling gadget atau obrolan-obrolan yang dapat memadamkan kekhusyukan hati. Mungkin banyak yang bertanya dari kita juga butuh hiburan, kita juga butuh sebuah permainan. Tapi mungkin kita juga harus sadar, biasa banyak anak-anak di antara kita, kalau dia itu sekali sudah pegang HP, dia itu biasanya lupa waktu. Kalau azan sudah berkumandang, dia bilang, bentar lagi deh, dikit lagi deh, nanggung. Akhir-akhirnya, sudah sholat, masih lanjut main HP-nya. Baru diteriakin ibunya dulu pergi sholat, baru pergi sholat. Pasti banyak nih di sini yang banyak begitu. Ingat garis finish. Ingat garis finish. Coba bayangkan, jika di hari raya nanti kita hanya membawa lapar dan haus tanpa membawa sedikit pun pahala ampunan. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya tersebut, hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Hadis riwayat Ahmad. Sebelum saya menutup kajian singkat saya pada malam hari ini, saya akan menyampaikan sebait pantun dan sebuah tekad. Mari saya mulai dari sebait pantun. Kayu jati dibakar merah, bara menyala penghangat jiwa. Ramadan ini masa maghfirah, jangan lelah untuk mengejar surga. Dan sekarang mari kita bertekad, jika orang lain mulai lelah, kita akan tetap melangkah. Jika saf orang lain mulai mundur, kita akan tetap maju. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga hati kita agar tetap istiqomah sampai akhir bulan Ramadan. Amin ya Rabbal Alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin cukup ini dari saya. Jika ada kesalahan, itu dari saya sendiri. Jika ada yang benar, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.